mencari tahu suasana malam di tempat ini seperti apa. Kita mau coba ke sana dulu, luar dulu. Di sana. Boleh yang sana dulu. Coba cek ya luar dulu, nunggu kita masuk. Oke, ini juga ada kursi. Apa lagi? Oh, ini kayaknya digembok belakangnya ya. Ini ada helm proyek kayak warna putih. Ini di Jogja posisi jam 3 pagi cukup sepi ya. Cuma ada 1-2 motor yang lewat. Oh, ini ke belakang ini sepertinya digembok nih guys, lewat sini. Nggak bisa. Nggak bisa, ini digembok. Keadaannya. Gembok. Jadi kita nggak bisa masuk. Ya, boleh. Ada apa? Merasakan apa? Jadi tempatnya ini cukup untuk membuat kita waspada ya. Berwaspada banget karena Berarti powerful ya? apapun bisa terjadi gitu. Powerful di sini ya. Kayak misalnya kita lengah sedikit, itu takutnya ada yang segitu dari kanan. Ya. Dari Ya, depan. ya. Jadi pas waspada di sini nih kayak ada gapura gitu ya di sini. Di ini depan kita ini. Depan gerbang ini Oke. ada gapura. Gapura, oke. Seperti ada gapura. Ada gapura, terus kemudian ini ada pintu masuk ke dalam. Di gapura ada gapura dan pintu masuk ke dalam ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk dengan wujud ini karena ini digembok. Oke, jadi yang depan mungkin cuma sampai sini. Iya. Suntikan ya. Tadi tuh kayak yang di lorong sana waktu kita mau masuk maju lagi tuh kayak ngerasa Kita bisa langsung nggak sih? iya, tapi kita terlalu di dekat ini. Nanti dikiranya kalau loncat. Ntar jangan loncat dari. Kita masuk seperti biasa saja. Tadi waktu kita di lorong itu, ya bagi kalian ya yang ngelihat dari layar HP, waktu saya di lorong itu saya sendiri jujur merasakan kayak mulai berat dalam hal apa nafas ya, kayak ngap gitu. Padahal kita posisi masih di ruangan terbuka, bukan di ruangan tertutup. Jadi kayak cukup ngap yang saya rasakan. Oke, nanti di kursi ini tadi ada yang duduk, nggak tahu sekarang masih duduk atau tidak beliau. Ada suara? Suara apa? Suara apa? Suara kayak orang Oke. gitu. Dia apa suaranya? Maksudnya kayak suara. Oh, orang nyapu. Oke. Jadi Oke, Novan mendengar ada suara orang nyapu di daerah belakang sana. mundur dulu. Kita mundur sebentar ya. Kita menyesuaikan kondisi. Karena walaupun ini eksplorasi horor, kita juga harus berhati-hati atau menjaga diri agar konten ini tidak selesai dari episode pertama ini. Kita sampai sini sih. Nggak bisa masuk karena Terlalu banyak. Jadi sosok sini tuh terlalu banyak sehingga menguras energi. Terlalu banyak itu menguras energi sehingga demi keamanan itu sebenarnya kita pengen banget ya masuk, cuma demi keamanan dan keselamatan kita, apalagi puing-puingnya itu yang di atas juga sudah entah iya gitu. puing-puingnya memang ini ya, maksudnya takut jatuh ya kayaknya. Tadi Udah juga, banyak yang bolong di sana itu. suara-suara gitu. Ya tadi di dalam sana kita mendengar kayak nggak tahu kerekam ke kamera HP atau enggak, cuman belakang dari belakang sana itu kita mendengar kayak suara ada sesuatu yang dijatuhkan, beberapa barang. Buang-buang Mana? bukan yang ini, yang sana.
Oh ada Ya yang sebelum naik ya. oh di Itu sana ada juga ada pintu goyang-goyang waktu saya itu tidak melihat. suara-suara pintu kan. Dan di daerah belakang sana cuman mungkin apa ini kita kurang personil berarti. Bukan kurang personil, sepertinya persiapan kita belum terlalu matang. Jadi apa namanya, sebaiknya kita nggak terlalu mengintervensi mereka sampai ke dalam gitu, Oke, untuk saat ini. oke. Jadi Mungkin nanti tembus like berapa kita caw aja ke dalam boleh. bolehlah kita buat part 2 untuk Kita part buat ini. part 2 Untuk part itu. pembukaan video ini mungkin kita cek dulu di depan ya. Karena sekarang juga sudah hampir subuh ya. Ini kan jam 3 gitu. Sudah jam 3 ya. Kita nggak bisa kah ngambil cuman ruang-ruang depan ini? Boleh. Kita lihat-lihat gitu ruang-ruang depan. Jadi besok untuk part selanjutnya kita bisa masuk lebih dalam lagi ya. Ayo. Jadi biar tidak mengecewakan para penikmat horor. Ini jadi kayak ada bakar-bakaran ya. Nih, kayak bakar-bakaran sesuatu ya. Ini juga ini kayak habis bakar sesuatu gitu. Sampah besar. Oh ini kayak panggung ya. Tuh atapnya itu guys, sudah kayak gitu atapnya itu. Nggak kelihatan di kamera. Itu takutnya kalau jebol ya, kami takutnya kalau malam. Kayaknya kita kalau kesini harus pakai helm deh. Ini udah sini aja. Oke, karena Novan bilang jangan ke depan daripada nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sebagai orang awam saya akan nurut. Oke. Jadi mungkin kalian bisa dibayangkan beginilah suasana malam, sepi, tidak ada pengunjung. Ini dulu lorong ini pastinya cukup ramai ya kan, keluar masuk. Jadi mungkin kalian kalau yang memang bisa melihat atau indigo atau kami, kalian bisa melihat ramainya tempat ini malam ini. Saya yakin banyak sekali yang sedang melihat kami di sini, di dalam sana, ataupun dari jendela-jendela kamar-kamar rumah sakit ini ya, seperti itu. Kayak sepertinya next time, atau kalau memang banyak yang suka dan kami bisa part 2 melakukan di sini, kami harus memakai helm untuk masuk ke sana dan dengan persiapan yang lebih matang, agar mungkin teman saya Novan bisa meminta izin dari yang memegang kekuasaan dari Resident YouTube agar kita tidak terlalu mengintervensi, karena kita hidup di dalam dunia yang bersebelahan. Jadi sebagai tetangga yang baik, kita alangkah baiknya kita nggak terlalu mengintervensi mereka, apalagi hanya sebatas untuk kegiatan seperti apa namanya, eksplorasi ya, seperti itu. Oh ya, untuk saat ini kata Novan, saat ini kita baru sampai tempat ini agar untuk keamanan kita. Kalau seandainya kita memaksa untuk masuk, pasti akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Maka dari itu mungkin, tapi kita akan buat pastinya kita akan kembali lagi ke sini untuk mencari tahu lebih dalam ke dalam ya. Sebelum itu mungkin kita bisa melakukan komunikasi dengan mereka. Kira-kira kita bisa masuk nggak? Kok kira-kira bisa komunikasi nggak? Maksudnya kita bisa masuk, boleh masuk nggak? Coba Novan akan mencoba sedikit komunikasi. Jadi langsung saja guys. Sebenarnya kita udah tahu sosok yang megang di sini tuh apa. Jadi sosoknya itu perempuan berparas naga. Jadi badannya itu naga, tertingginya itu ada sekitar 7 bentuk S. Jadi sampai sininya itu badannya naga, sampai tangannya tuh manusia, kepalanya wanita bermata. Jadi dia warna hijau. Oke, jadi ketika awal masuk tempat ini, aura dari tempat ini sendiri tuh merah nyala gitu. Aura dari tempat ini merah menyala ya. Jadi ketika kita tadi merah itu biasanya apa? merah itu artinya Yang diartikan apa?
bisa jadi itu akumulasi dari semua yang ada di sini. Jadi Berarti bukan lebih dari banyak satu apa orang. negatifnya? Ya, enggak, bahkan semuanya bisa dibilang di sini negatif. Oke. Tapi aku dengar, maksudnya kayak aku search di Google tuh ada berita kalau mungkin rumah sakit ini juga pernah digunakan untuk pesugihan juga dulu waktu masih beroperasi dulu. Ada beberapa. Ya mungkin itu yang membuat tempat ini negatif, padahal tempat ini sendiri itu di tengah-tengah kota Jogja yang dikelilingi oleh gedung kampus, gedung perkantoran, dan saat ini satu-satunya tempat terbengkalai di tengah kota. Tapi sebenarnya alasan utama kita nggak masuk itu tadi, di sini kan ada mbah yang duduk kan. Mm-mm. Dia bilang, "Ojo, jangan. Kalau bisa jangan. Ojo, Hmm. jangan masuk." Karena eh, saya nggak takut sebenarnya. Cuma kita di sini kan demi alasan keseimbangan. Jadi Ya, keamanan juga. kalau misalnya kita masuk, ada Mm-mm. potensi kita bakal chaos, kita bakal bertarung sama mereka. Jadi Oke. akan banyak yang mati, termasuk dari pihak mereka dan pihak kita juga. Oke. Kayaknya juga bakal kehabisan mati. Jadi Oke, ya, paham. tidak menguntungkan uh, dari pihak satu sama lain, Ya. karena sosok di sini tuh benar juta banget. Mungkin karena sudah lama ditinggal dan tidak Bisa jadi. tidak terpengaruh hawa manusia untuk waktu yang cukup lama. Jadi Maka dari itu tempat biasanya kan memang kita tahu kalau tempat kosong 40 hari saja pasti ada yang mengisi, ya kan. Oke, jadi kayak sedikit recap ya. Tadi kan di situ ada kakek-kakek yang duduk, mungkin beliau masih di situ. Masih di situ nggak? Masih di situ beliau. Tadi Novan sempat minta izin untuk masuk kepada beliau untuk mengeksplorasi, ingin tahu suasana dalam, tetapi oleh beliau katanya kalau bisa jangan, karena kemungkinan besar kalau saat ini kita masuk akan terjadi chaos, karena yang di dalam itu belum welcome kepada kami. Mungkin kami dianggap orang asing, ya memang kami baru pertama kali ke sini jujur saja. Dan juga kalau untuk sosok yang paling kuat di sini tadi menurut Novan itu ada sosok wanita yang dari leher ke bawah itu berbentuk ular naga berwarna hijau, dan wanita itu bermahkota ya, memakai mahkota. Jadi itu adalah sosok terkuat yang tergambarkan oleh Novan di tempat ini. Dan posisinya di mana itu? di ruangan ini, Oh, jadi posisinya masuk dari ruangan ini, kalau kalian lihat di center saya ini, tadi pada awal kita masuk dari sini terus ke belakang. sebelum kita masuk sini tuh, Hmm? dari depan gerbang itu kan kita nginjek kaki di sana, Iya. langsung keluar. Jadi Oke. dia langsung melihat seperti itu. Oke, Jadi jadi kita masuk. alright. Jadi waktu kita tadi awal masuk, sebelum masuk kita di depan gerbang itu, si ular ini, si penunggu yang terkuat ini sempat keluar untuk melihat kita ya. Melihat atau mengancam? Melihat kita, bukan mengancam. Melihat Nggak ada kita. ngata-ngata. Dia tidak ada nada ancaman. Cuman kita nggak memungkinkan untuk masuk karena mereka belum welcome ya dengan kita. Nah itu juga tadi kita bertiga saat kita di sana, saat kita mulai mau masuk ke sana, itu kita kayak di tengah lorong ini kita ngerasa, kalau saya sendiri merasakan kayak mulai ngap gitu. Padahal di ruang terbuka tapi kayak habis capek gitu, ngap, susah untuk bernafas. Kalau saya sendiri yang saya rasakan di situ seperti itu. Oke, jadi mungkin karena memang kita belum bisa masuk, mudah-mudahan next time kita akan buat part 2 di rumah sakit ini untuk mengeksplor lebih dalam. Mungkin dengan kita akan mempersiapkan diri lebih baik lagi, dan kalau memang membutuhkan tim lebih banyak, kita bisa ajak satu orang lagi atau dua orang lagi agar mereka tidak terlalu mendominasi kita yang ada di sini. Oke, jadi kalau gitu terima kasih banyak kalian yang sudah nonton konten ini. Kalian suka dengan hal-hal misteri, terima kasih sudah nonton konten perdana dari ekspedisi misteri. Dan juga kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa follow agar kalian bisa mengikuti kami di dalam konten-konten kami yang selanjutnya dan tempat-tempat spooky dan misteri kami selanjutnya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.